Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas. Seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya. Dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama komet 2I Borisov. Selamat! Para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya. Dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya.
juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara yang tidak biasa? BZ mungkin merupakan imigran antar bintang. Mungkin ia melewati tata surya kita sekitar 4, miliar tahun yang lalu, yaitu ketika matahari baru saja terbentuk. Kemudian ia tertangkap oleh gravitasi, tapi ia tetap berada di orbit yang berlawanan. Atau mungkin berawal dari awan Oort, kemudian bisa jadi orbitnya yang aneh berasal dari planet 9 yang misterius, sebuah planet hipotetis yang diyakini ada di tata surya kita, jauh di luar Neptunus. Bagaimanapun, asteroid ini memberi kita lebih banyak wawasan tentang sejarah tata surya dan bagaimana materi organik bisa sampai ke bumi dari luar angkasa. Pada waktu-waktu tertentu, ada ribuan objek di tata surya kita yang berasal dari luar angkasa. Objek-objek itu tinggal di sini untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita beruntung, dan semua itu akhirnya mengajarkan kita banyak hal tentang ruang antar bintang. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar.
Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita.
Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1.000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1.000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.
Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi 7 kali lebih terang. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan 2 kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh ya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. 2 atau 3 tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari 1 juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3 yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara seperti 2020 CD3 sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit, tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, 1 hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluoresens. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin. Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali.
Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam, akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan, tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya, ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval. Itulah sebabnya jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana. Pada bulan April 2023, para astronom menemukan sesuatu yang menarik, lubang hitam yang kabur. Benda ini bergerak melintasi alam semesta dengan kecepatan yang luar biasa, sekitar 5 juta kilometer per jam.
Kecepatannya 4.500 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Mereka menemukannya secara tidak sengaja. Para peneliti melihat ada garis lurus yang aneh pada foto-foto Hubble. Setelah ditelusuri, mereka menyadari kalau ada lubang hitam yang bergerak. Ketika bergerak, lubang hitam itu memampatkan gas di sekelilingnya. Secara harfiah menciptakan bintang-bintang baru di sepanjang perjalanannya. Jadi, lubang hitam itu meninggalkan jejak bintang yang indah dan panjang di belakangnya. Dan panjang di benar-benar panjang. Ekornya memiliki panjang 200.000 tahun cahaya, atau sama dengan panjang 2 Bima Sakti. Ternyata, salah satu ujung jejak bintang ini terhubung ke galaksi kecil yang jauh. Mungkin dari sinilah lubang hitam itu berasal. Kemungkinan besar ada 2 lubang hitam supermasif yang saling berputar-putar satu sama lain. Lalu galaksi lain datang dengan lubang hitam supermasifnya sendiri dan melontarkan salah satu lubang hitam yang pertama seperti anak kecil yang nakal. Mungkin ada planet ke-9 dengan nama asli planet 9 di tata surya kita. Jika memang ada, planet ini mungkin berada di suatu tempat yang jauh dari Pluto. Para astronom menduga demikian karena beberapa objek berbatu di dekat Neptunus bergerak dengan cara yang aneh, seakan-akan dipengaruhi oleh gravitasi sebuah planet besar yang tidak terlihat. Planet 9 mungkin merupakan planet gas atau es raksasa yang masanya 7 kali masa bumi. Salah satu dugaannya adalah planet ini mungkin pernah ada di tata surya kita, tapi kemudian bertabrakan dengan sesuatu yang sangat besar dan berakhir dengan orbit yang sangat panjang mengelilingi matahari. Jika kita berhasil menemukannya, maka akan mengubah pemahaman kita tentang tata surya. Sebuah teleskop baru akan segera diluncurkan, dilengkapi dengan kamera digital terbesar yang pernah dibuat, dan akan mulai memindai langit dalam waktu 25 tahun lagi. Mungkin teleskop itu akan menemukan planet misterius ini. Penemuan mengagumkan lainnya terjadi pada tahun 2023. Teleskop James Webb menemukan lebih dari 500 objek mirip planet di nebula Orion. Sebagian di antaranya bermasa sekitar massa Jupiter, sehingga secara harfiah disebut objek biner bermassa Jupiter atau jumbo. Objek-objek itu hanya melayang-layang di luar sana tanpa bintang, dan sebenarnya bukan bintang atau planet. Yang lebih gila lagi, ada sekitar 42 pasangan di antaranya yang mengitari satu sama lain. Padahal, planet tidak seharusnya melakukan hal itu. Selain itu, objek-objek sebesar itu seharusnya tidak bisa terbentuk dan ada tanpa adanya bintang. Jadi, para astronom berusaha menjelaskan hal ini. Mungkinkah jumbo terbentuk di tempat yang memiliki materi yang cukup untuk membentuk objek besar seperti planet, tapi tidak cukup untuk membentuk bintang? Atau mungkin mereka semua terlontar dari sistem bintangnya karena suatu sebab? Siapa yang tahu? Yang jelas, sekarang kita harus mempelajarinya. Lubang hitam di pusat galaksi kita, bintang Sagittarius A, dulunya sangat aneh. Untungnya lubang hitam ini tidak melarikan diri seperti lubang hitam lainnya, tapi ia benar-benar gila di masa lalu. Para astronom menemukan 2 struktur supermasif yang disebut gelembung Fermi dan gelembung Erosita. Kedua gelembung ini memiliki lebar sekitar setengah lebar galaksi kita dan sudah menjulang tinggi di atas Bima Sakti selama lebih dari 2 juta tahun. Dan para ilmuwan menduga bahwa lubang hitamlah yang menciptakan gelembung-gelembung itu. Sepertinya, ketika berada di puncak aktivitasnya, lubang hitam itu mengalami letusan dahsyat yang berlangsung sekitar 100.000 tahun. Peristiwa inilah yang mungkin menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb mengambil gambar yang sangat detail dan mencolok dari objek yang disebut Herbig Haro. Objek-objek ini disebut Herbig Haro 46-47. Objek-objek tersebut pada dasarnya adalah bintang-bintang muda yang dikelilingi oleh petak-petak nebula yang indah. Kalian bisa melihat bintang-bintang dikelilingi oleh piringan materi yang memberi makan bintang-bintang tersebut saat mereka tumbuh selama jutaan tahun. Jaraknya sekitar 1470 tahun cahaya, tapi sebenarnya itu bukan topik utama pembahasan kita. Yang jauh lebih menarik adalah benda aneh yang ada di bawahnya. Struktur ruang angkasa yang tampak seperti tanda tanya. Benda apa ini? Tidak ada yang tahu pasti.
Warnanya oranye merah yang mengisyaratkan kalau objek tersebut mungkin sangat jauh dari galaksi kita. Bahkan mungkin miliaran tahun cahaya jauhnya. Ada beberapa hal yang menunjukkan kalau tanda tanya aneh ini kemungkinan merupakan hasil penggabungan dua galaksi atau lebih. Salah satunya agak melengkung, jadi kemungkinan galaksi tersebut merupakan galaksi spiral yang terdistorsi. Lekukan itu mungkin merupakan ekor yang terlepas ketika mereka saling berputar satu sama lain. Yang satunya lagi lebih bulat dan lebih kecil, seperti bola biasa. Gravitasi tidak pernah gagal membuat kita takjub. Para astronom mulai mencari megastruktur di luar bumi. Mereka berpikir jika ada peradaban cerdas lain di luar sana, mereka mungkin telah membangun sesuatu yang sangat besar untuk menyalakan teknologi mereka. Misalnya, seperti bola Dyson, struktur hipotetis di sekeliling bintang yang menggunakan energi bintang sebagai bahan bakar. Para astronom menganalisis data teleskop historis yang mendeteksi sinyal inframerah. Mereka menemukan sinyal-sinyal aneh yang bisa menjadi petunjuk keberadaan struktur-struktur tersebut. Secara keseluruhan, saat ini ada 7 kandidat yang ditemukan, dan semuanya berasal dari bintang katai merah yang lebih merah, lebih kecil, dan lebih masif daripada matahari. Lembaga penelitian lain menemukan 53 kandidat potensial. Mereka masih belum yakin apa yang menyebabkan sinyal-sinyal tersebut, tapi bisa jadi bukan bola Dyson, melainkan puing-puing yang sangat besar. Sepertinya ada struktur misterius di pusat galaksi kita. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb memotret secara detail area Sagittarius C. Letaknya tepat di dekat pusat Bima Sakti. Foto ini memperlihatkan area yang padat di mana bintang-bintang sedang terbentuk. Ada banyak bintang muda dan awan gelap yang menghalangi cahaya dari bintang-bintang di belakangnya. Itu adalah tempat yang sangat padat, dengan sekitar 500.000 bintang dengan usia, ukuran, dan warna yang berbeda. Tempat ini sangat kacau dan ekstrim. Sekarang, para ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari pembentukan bintang. Tapi, yang aneh adalah mereka melihat sesuatu yang lain, yaitu area yang sangat luas berisi hidrogen yang terionisasi. Daerah itu tampak berwarna sian dalam gambar. Area ini panjangnya sekitar 25 tahun cahaya, mengelilingi sisi bawah awan tebal, dan sepertinya ada beberapa struktur seperti jarum. Struktur-struktur itu tampak berlokasi secara acak, dan para astronom tidak tahu struktur apa itu. Jadi sekarang mereka harus mempelajarinya lebih detail lagi. Para astronom telah menemukan galaksi masif yang sangat langka. Galaksi ini dinamai JWST 7329, dan galaksi ini sangat tua. Seluruh alam semesta kita berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Tapi bintang-bintang di galaksi ini tampaknya baru terbentuk sekitar 13 miliar tahun yang lalu, atau sekitar 800 juta tahun setelah Big Bang. Selain itu, si tetua yang terhormat ini memiliki massa bintang 4 kali lebih besar daripada Bima Sakti kita saat ini. Penemuan aneh ini menantang apa yang kita ketahui tentang pembentukan galaksi dan sifat materi gelap. Semua yang kita ketahui menunjukkan kalau galaksi seharusnya tidak terbentuk secepat ini. Seharusnya tidak ada materi gelap yang cukup untuk itu. Tapi disinilah kita. Jadi mungkin model kita perlu direvisi. Ada peristiwa astronomi luar biasa yang disebut AT2021 LWX, yang juga disebut Scary Barbie. Peristiwa ini merupakan ledakan energi yang sangat terang yang terjadi pada tanggal 13 April 2021. Ini adalah salah satu peristiwa ruang angkasa paling energetik yang pernah diamati. Tidak ada galaksi atau kuasar di dekatnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya para astronom menduga peristiwa ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif yang menarik sebagai bintang masif. Tapi setelah diteliti, mereka menduga kalau hal itu terjadi karena lubang hitam raksasa sedang makan malam. Lubang hitam itu mungkin memakan gas dalam jumlah besar, mungkin berupa awan molekul raksasa. Lubang hitam raksasa yang dimaksud bermassa antara 100 juta hingga 1 miliar kali massa matahari. Lubang hitam ini merupakan salah satu lubang hitam paling masif yang diketahui dan paling aktif. Para astronom menemukan untayan jaring-jaring kosmik tertua yang pernah ditemukan. Jaring-jaring kosmik adalah sebutan untuk struktur alam semesta yang sangat besar yang tersusun dari filamen-filamen galaksi dan materi gelap yang saling terhubung.
Filamen-filamen itu seperti kerangka bagi galaksi dan struktur-struktur lainnya yang berperan penting dalam pembentukannya. Filamen yang kita bicarakan ini terdiri dari 10 galaksi yang berdempetan. Sungguh luar biasa besar, membentang lebih dari 3 juta tahun cahaya, dan tampaknya untaian yang baru ditemukan ini sangat kuno. Terjadi hanya 830 juta tahun setelah Big Bang. Mungkin untaian itu berlabuh di sebuah kuasar yang bercahaya. Penemuan ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana sebenarnya galaksi terbentuk dan apa yang sebenarnya terjadi pada alam semesta kita setelah dentuman besar. Tahun ini sebelum bulan September, sebuah bintang di rasi Corona Borealis akan meledak. Dan di belahan bumi utara, kita bisa melihatnya dengan mata tanpa alat bantu. Bintang tersebut adalah T Coronae Borealis, bintang katai putih yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari tata surya. Bintang ini akan berubah menjadi nova yang akan kita bahas nanti sekitar musim semi atau musim panas. Meskipun kejadian ini bisa diprediksi terjadi setiap 80 tahun sekali, tapi tetap saja ini adalah peristiwa sekali seumur hidup jika kalian adalah manusia. T Coronae Borealis bukanlah bintang biasa. Bintang ini sebenarnya merupakan bintang ganda, dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Akan tetapi, pasangan bintang ini sangat istimewa. Kadang-kadang kedua bintang itu meningkatkan kecerlangannya sedemikian rupa sehingga bisa dilihat dari bumi. Bintang katai putih merupakan bintang yang lebih masif di antara keduanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bintang katai putih ini memiliki massa yang sama dengan massa matahari, tapi volumenya hanya sebesar bumi. Bintang pasangannya, bintang raksasa merah yang sudah tua, sudah mengembang sedemikian besar sehingga ia melontarkan materinya ke bintang katai putih. Jadi inilah saatnya untuk ledakan lain bagi keduanya. Ledakan ini akan meningkatkan kecerlangan bintang dari magnitudo 11 menjadi magnitudo 2. Dalam astronomi, magnitudo digunakan untuk mengukur kecerlangan bintang atau objek langit lainnya. Semakin terang, semakin rendah angka yang ditetapkan sebagai magnitudo. Dalam kasus kita, ini berarti kita bisa melihat bintang dengan mata tanpa alat bantu, bahkan di langit yang tercemar cahaya. Sekarang, kita hanya bisa melihat bintang ganda ini dengan teropong di langit yang gelap gulita. Setelah ledakan, T Corona Borealis akan tetap menjadi bintang paling terang di rasi Corona Borealis selama beberapa hari sebelum akhirnya meredup. Peristiwa ini tidak boleh disamakan dengan supernova. Dalam supernova, inti bintang runtuh dan menyebabkan kehancuran total. Peristiwa ini hanya bisa terjadi pada bintang bermassa 8 kali massa matahari. Alih-alih lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan selamanya, T Corona Borealis akan mengalami nova, yaitu ledakan di permukaan bintang yang melontarkan materi ke ruang angkasa tapi tidak menghancurkan bintang itu sendiri. Nova berulang seperti itu terjadi secara berkala. T Coronae Borealis dikenal oleh para astronom di masa lalu sebagai bintang kobaran api. Terakhir kali bintang ini meledak pada tahun 1866 dan 1946. Para astronom dari NASA meyakini kalau bintang ini akan meledak lagi sebelum bulan September tahun ini. Rasi bintang Corona Borealis, juga dikenal sebagai mahkota utara, adalah salah satu yang paling indah di luar sana. Rasi ini berbentuk setengah lingkaran melengkung yang terdiri dari 7 bintang yang mudah ditemukan pada bulan April. Kamu harus keluar rumah 2 jam setelah gelap dan melihat ke arah timur-timur laut. Setelah menemukan biduk besar, gunakan lekukan pada pegangannya untuk melengkung ke Arcturus dan temukan bintang terang di rasi bintang Bootes di sebelah timur. Jika kamu bergerak secara diagonal ke cakrawala timur-timur laut, kamu akan menemukan Corona Borealis. Jika kamu ingin mengamati kecerlangan T Corona Borealis, sebaiknya kamu mengenal wilayah dan bintang-bintang di rasi bintang tempat ia berada. Setelah peristiwa itu dimulai, kamu akan dapat membandingkan kecerahannya dengan bintang-bintang lain dan mengamatinya tanpa menggunakan kamera canggih. Nova adalah ledakan tiba-tiba yang berlangsung singkat dan terjadi pada bintang yang berukuran sebesar bumi atau lebih besar lagi. Ledakan ini berasal dari bintang katai putih yang mengitari bintang biasa dengan jarak yang sangat dekat, sehingga aliran gas mengalir di antara keduanya. Gas ini mulai menumpuk hingga membentuk lapisan di permukaan katai putih.
Kemudian gas tersebut mencapai titik di mana ia meledak dalam ledakan termonuklir. Menurut para astronom, sekitar 50 nova terjadi setiap tahun di galaksi kita, tapi tidak semuanya teramati. Teleskop antariksa sinar gamma Fermi milik NASA telah mengamati beberapa nova yang terjadi tidak jauh dari alam semesta. Mereka menemukan bahwa setiap ledakan menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk cahaya yang paling energetik. Para peneliti juga menduga kalau sinar gamma ini dihasilkan dari tabrakan antar gelombang kejut yang berlomba-lomba keluar dari lokasi ledakan dalam selubung puing-puing yang mengembang dengan cepat. Sekarang setelah kita membahas tentang nova, saatnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih dramatis, yaitu supernova. Supernova adalah ledakan terbesar yang pernah dilihat manusia. Setiap ledakannya merupakan ledakan bintang yang sangat kuat. Salah satu jenis supernova disebabkan oleh teriakan terakhir dari bintang masif yang akan padam. Supernova ini terjadi pada bintang-bintang bermasa 5 kali masa matahari. Ketika bintang-bintang itu mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dengan ledakan dahsyat. Bintang-bintang besar membakar bahan bakar nuklir dalam jumlah yang sangat besar di intinya, menghasilkan bertonton energi. Hal ini membuat pusat bintang menjadi sangat panas. Panas menghasilkan tekanan, dan tekanan ini membuat bintang-bintang seperti itu tidak runtuh. Tapi, setiap bintang berada dalam keseimbangan antara dua gaya yang berlawanan. Gravitasi berusaha memampatkan bintang menjadi bola yang sangat kecil dan rapat, sedangkan bahan bakar nuklir yang terbakar di inti bintang menghasilkan tekanan keluar yang sangat kuat. Nah, ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakar, bintang mulai mendingin, tekanannya menurun dan gravitasi menang. Bintang pun runtuh. Sebuah objek raksasa yang masanya jutaan kali massa bumi runtuh dalam waktu 15 detik. Tidak heran kalau proses yang sangat cepat ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang ini membuat lapisan terluar bintang meledak. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah inti yang sangat padat, selain awan gas panas yang disebut nebula. Lubang hitam, objek paling padat di alam semesta, merupakan hasil dari supernova bintang yang masanya 10 kali lebih besar dari matahari. Ada satu jenis supernova lagi, yaitu supernova yang biasanya terjadi pada sistem yang terdiri dari dua bintang yang saling mengitari satu sama lain. Dan salah satu bintangnya merupakan bintang katai putih yang ukurannya sama dengan bumi. Jika bintang seperti itu bertabrakan dengan bintang lain atau menarik terlalu banyak materi dari bintang tetangganya, bintang tersebut bisa meledak menjadi supernova. Supernova biasanya sangat terang, sehingga bisa mengalahkan cahaya gabungan seluruh galaksi selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Supernova tidaklah umum. Para astronom menduga hanya sedikit supernova yang terjadi dalam satu abad di galaksi-galaksi seperti Bima Sakti, tempat tinggal kita. Tapi, karena alam semesta terdiri dari banyak sekali galaksi, kita bisa mengamati beberapa ratus supernova setiap tahun di luar galaksi kita. Sayangnya, debu antariksa menghalangi pandangan kita untuk mengamati sebagian besar supernova yang terjadi di dalam Bima Sakti. Betelgeuse, bintang raksasa merah tahap akhir, meledak pada tahun 2019, tapi bukan peristiwa yang kita harapkan. Bintang ini berada di rasi Orion dan berukuran sangat besar. Saking besarnya, jika kita memindahkannya ke tengah-tengah tata surya, tapi terluarnya akan berada jauh di luar orbit Jupiter. Ketika Betelgeuse mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dalam sebuah supernova yang sangat terang dan bisa dilihat dari bumi, bahkan di siang hari. Ledakan ini bisa terjadi secepatnya besok atau ratusan ribu tahun lagi. Jadi, jangan berharap banyak. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2019? Para astronom menyadari kalau bintang itu meredup. Mereka memutuskan bahwa itu adalah tahap awal dari pertunjukan besar. Tapi Betelgeuse justru kembali normal selama beberapa bulan berikutnya. Analisis lebih lanjut mengungkap kalau bintang itu tidak meredup. Ia hanya tampak meredup karena kita mengamatinya melalui awan puing-puing bintang. Pada saat yang sama, jumlah cahaya di fotosfer Betelgeuse meningkat pesat, seperti ledakan besar-besaran dari permukaan bintang. Peristiwa seperti ini selalu terjadi di matahari, terutama ketika aktivitas bintang sedang tinggi. Bagian-bagian dari permukaan matahari akan tersangkut dan terlontar. Itulah yang kita sebut lontaran massa koronal. Lontaran massa koronal ini tidak membahayakan planet kita,
tapi bisa mengacaukan satelit dan peralatan listrik. Kembali ke Betelgeuse, kita belum pernah melihat lontaran massa yang begitu besar dari permukaan sebuah bintang. Ini merupakan fenomena baru yang bisa kita amati secara langsung dan bahkan bisa melihat detil-detil permukaannya dengan bantuan teleskop Hubble. Para astronom mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan evolusi bintang yang terjadi untuk pertama kalinya. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari, sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari satu tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Dengan ketinggian sekitar 12 km, gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh.
Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang sering kali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama. Tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya, Triton, memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik.
Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan.